Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mahasiswa PGSD semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka melakukan observasi dan wawancara di daerah Cipinang, Pulau Maja dengan tema aktivitas harian siswa di masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Mubarok Ahmad, MPD. Adapun anggota dari kelompok 2, saya sendiri Sausanti Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 190102515. Saya Lili Sulistiawati dengan NIM 190-102-5059. Saya Sito Mutiara Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 19010251119. Saya Nurul Aizah dengan NIM 19010250033. Saya Delvira Zulfania Paramita dengan NIM 19010251143. Saya Yandriani dengan nomor NIM 19010250009. Saya Inaud Putri dengan NIM 19010251131. Saya Rizka Risnawati dengan NIM 19010250071. Saya Aflah Nursifa Firdaus dengan NIM 19010251107. Saya Airuhian Hamidi dengan NIM 19010250045. Happy watching, guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 4I, mahasiswa semester 4 program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini kami sedang berada di daerah Cipinang, Pulau Maja dengan maksud dan tujuan mewawancarai beberapa narasumber kami untuk membahas mengenai aktivitas harian anak selama masa pandemi. Kelompok kami tertarik untuk melakukan observasi ini karena untuk mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan anak dari bangun pada pagi hari menjelang tidur pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UHAMKA akan melakukan observasi dan penelitian di salah satu daerah Cipinang Pulau. Saya Sito Mutiara Ramadan. Saya Nurul Aizah. Dan rekan-rekan saya di belakang kamera, mana suaranya? Oke, Ibu mohon maaf sebelumnya kami mengganggu kedatangannya hari ini karena akan melakukan penelitian untuk tugas akhir Sosiologi Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Mubarok Ahmad. Sebelumnya saya mau tahu identitas Ibu dulu ya. Maaf ya Bu, nama ayah siapa Bu? Ringga Setiawan. Siapa? Ringga Setiawan. Ringga Setiawan. Kalau nama Ibu? Dini Toto Suwahyo. Dini Toto Suwahyo. Oke Ibu. Mohon maaf Ibu, profesi ayah apa ya Bu? Kerja di karyawan swasta. Karyawan swasta. Oke. Anaknya umur berapa Bu? 10 tahun. 10 tahun. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Negeri ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Alamat Ibu sekarang di mana ini Bu? Jalan Cipinang, Pulau Maja, RT 1, RW 10, nomor 1. Oke. Nama sekolah adiknya? 08 SD, 08 pagi. Dekat dari sini Bu? Jauh? Tinggal nyebrang aja. Oh iya. Oke. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya mau nanya agak mendalam untuk penghasilan per bulan ayah atau ibu di atas UMR atau? Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu, bukan Iya, masalah apa-apa. apa. Ini sebagian dari identitas peserta ke Ibu. Kami di sini ada kuesioner Ibu, berjalan aja. Kita sambil cerita-cerita biasa ya Bu ya. Aktivitas yang dilakukan oleh anak sejak bangun tidur hingga siang hari. Ngerjain tugas dari sekolah aja, PJJ. Oh gitu. Kira-kira mulai
mulai kelasnya jam berapa Bu? Jam 8. Senin sampai dengan Kadang Jumat. jam 7 sampai jam 12. Kalau ini kan sedang online Ibu. Kalau offline itu ada ketentuan masuknya nggak Bu? Kalau offline ketentuan masuknya enggak sih. Jadi pokoknya kalau mulai sekarang ini nih, ya kalau sebelumnya kan 7:30 masuknya. Nah, kalau masih sekolah di sekolahan sebelum corona, dari jam 7:30 sampai jam 10. Tapi setelah online ini dari jam 7 sampai jam 12. Oh gitu. Jadi ada perubahan waktu ya Bu? Iya. Untuk tugas sendiri Bu gimana? Ada kesulitan atau ini kan maksudnya harusnya kan di sekolah guru yang ngajar Bu. Ini kan Ibu yang ya mendidik. namanya pelajaran ya Mbak, pasti ada aja lah yang sulit ya. Iya. Cuman ya kita kan dibantu juga, ada Google, dibantu ya ada kamus-kamus lah Mbak gitu. Oke, baik Ibu. Aktivitas yang dilakukan oleh anak dari siang ke sore apa Bu? Tidur siang terus jam 3 siap-siap ngaji. Oh, ngaji juga, Masya Allah. Ngaji dekat dari sini Bu? Lumayan sih, ke atas sana. Oh, jauh. Lumayan. Diantar ya Bu? Ya? Ngaji setiap hari Bu? Iya, dari Senin sampai Kamis. Oh ya. Ya, Nurul, ada yang mau ditanyain? Iya. Kalau itu ngajinya sampai jam berapa ya, Bu? Ngajinya dari jam 3:30 sampai jam 5:30. Kira-kira kalau misalkan ini, jadi misalnya kalau habis maghrib itu anak ngapain kayak belajar atau Habis pulang ngaji. iya? Enggak juga sih Mbak, biasanya sih dia pulang ngaji makan. Kalau mau ngaji. Paling nonton Upin Ipin deh dia gitu, sampai ayahnya pulang. Ibu, untuk waktu anak setelah sholat maghrib sampai dengan jam 9 atau anak tidur di atas jam 9 Bu? Tidurnya dia malam. Ya, malam. Oh, malam. Paling malam ya jam 10 lah, jam 11. Jadi kegiatannya dari habis maghrib sampai jam 9 nunggu ayah pulang kerja ya? Sambil nonton dia. Oke. Untuk tidur jam 10 ya Bu? Oke, baik. Ibu mendampingi anak menjelang tidur atau tidur bersama? Iya. Iya. Masih sama Suka mamanya. suka storytelling, cerita dongeng-dongeng gitu Bu sebelum tidur? Enggak sih Mbak. Oke, baik. Kalau mendampingi, misalnya Bu ada tugas atau disuruh ceritain kisah dongeng, biasanya Ibu milih dongeng apa? Apa ya, paling cerita Tangkuban Perahu, Kancil, begitu sih. Suka ya? Anaknya suka ya Bu ya? Iya. Iya. Oke, karena zaman sekarang kan legenda tuh kayaknya udah gimana untuk anak-anak. Iya Bu. Kalau tidur itu masih satu sama orang tua atau bisa ya? Enggak, udah misah. Di kamar sebelah satunya. Oke. Oh, udah misah ya Bu. Ibu berapa jumlah anak? Baru satu. Oh, baru satu. Dia mau punya adik ya, Dek? Insya Allah ya. Biasanya anak di rumah mainnya sama siapa Bu? Semenjak corona gini, semenjak covid nggak aku kasih keluar. Oh gitu. Main di rumah. Main di rumah aja, dia main mobil-mobilan. Kesukaannya dia tuh Hot Wheels gitu-gitu kan, mainannya dia. Paling ya kalau dia bosen ya dia nonton TV kesukaan dia, udah gitu aja. Oh iya. Iya karena COVID ini melonjak lagi ya Bu. Lagi rumah kan dekat puskesmas, jadi nggak berani buat keluar-keluar. Apalagi sekarang banyak anak yang terkena COVID ya Bu ya. Banyak banget. Berhubung saya juga keluarganya tenaga kesehatan, jadi itu setiap hari rumah sakit full, dioper ke Wisma. Itu banyak anak kecil yang terpisah dari orang tuanya. Banyak banget. Iya, makanya untuk itu kita jangan lupa ya guys, harus terus menetapkan protokol kesehatan. Pakai masker. Ya nggak aman mas suaranya. Oke, jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan selalu, menjaga jarak. Terus lanjut ya Bu. Ada nggak Bu perubahan yang signifikan dari anak sebelum pandemi COVID sama sekarang? Perubahannya. Ya perubahannya sebenarnya mendingan sekolah ya Mbak, daripada di rumah. Kalau di rumah yang ngajarin tugas sebenarnya orang tua, bukannya anak ya kan. Kayak gitu juga kan, kalau belajar di rumah itu belum tentu orang tua pada bisa, ya kan? Nggak semuanya orang tua pada bisa, ya kan? Di rumah juga jadi malas anaknya. Ketimbang mendingan dia di sekolah, misalnya tatap muka gitu kan, daripada di rumah. Ya gini deh,
Jadi anaknya tuh males, jadi kalau ngajain tugas juga ya harus ada orang tuanya, nggak jadi manja gitu. Tapi ibu ada masukan atau dorongan nggak buat anak? Gimana biar caranya anak ibu bisa mau ngerjain tugas, rajin? Ya kalau dia gini deh Mbak, dia tuh sebenarnya kalau buat kerjaan tugas dia mau, anaknya semangat, selalu semangat. Cuman ya kalau udah nemu soal yang susah, sulit itu dia jadi males gitu anaknya gitu. Untuk sekolah online ibu mempergunakan aplikasi apa biasanya? Zoom, Google Meeting enggak? Kalau Zoom meeting itu kalau kita lagi rapat aja Mbak, tapi kalau hari-hari sebenarnya sih pakai buku tema sebenarnya. Oh, ada tematik gitu ya. Kan kalau Zoom itu sebenarnya kalau kita ngadain paling sebulan 2 kali ya, sebulan 2 kali aja sih. Cara ibu mengontrol keseharian anak gimana sih Bu, aktivitas anak? Misalnya anak sedang bermain di rumah atau lagi ngerjain tugas, cara mengontrol ibu seperti apa? Karena gini kan aku kan di sini dibantu sama papahnya ya. Jadi kalau dia lagi ngerjain pelajaran PJJ-nya online dibantu sama papahnya gitu sampai selesai. Kalau udah selesai belajar biasanya dia ya main HP, kalau nggak ya nonton, kalau nggak ya main mobilan. Udah di dalam rumah aja, nggak pernah dikasih keluar. Tapi teman suka ada nyamper Bu? Ada, cuman nggak aku kasih. Terus ada yang ditanyakan? Iya, kalau misalkan biar anak mau belajar di masa pandemi itu gimana ya? Maksudnya biar anak tuh mau belajar gitu. Karena kan kalau lagi kayak gini, kalau di rumah kayak suka males karena nggak ada dorongan dari sekolah. Kalau di sekolah kan, kalau di rumah cara ibu gimana supaya? Nah gini Mbak, dia ini kan peringkat 1 anaknya. Jadi kalau dia malas belajar ya tinggal diinin aja. Kamu kalau nggak mau belajar, kamu mau nggak dapat ranking lagi, tinggal aku gituin aja. Anaknya kan anak begini kan takut kalau dibilang nggak dapat ranking. Soalnya dia itu kalau setiap ranking pasti minta hadiah. Oh iya, reward gitu ya Bu Nah, ya? Dia semangat. jadi semangatnya dia di situ gitu. Paling dia bilang, "Pak, nanti kalau kakak ranking 1 lagi, dan ini ya." Kita iyain, itu semangatnya dia dari situ. Ya, tapi stabil ya Bu nilai? Stabil. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Oke, kita dulu Bu. Mau nutup dulu. Bencong. Kucing dikata bencong. Dek, keluarin dulu Kak, keluarin Kak. Oke guys, kita sampai di penghujung acara untuk wawancara narasumber pertama, seorang ibu rumah tangga, Ibu Dini ya Ibu. Cukup sampai sini, terima kasih Ibu atas bantuannya. Mohon maaf kami siang-siang mengganggu. Jangan lupa guys untuk terus menerapkan protokol apa aja dulu. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Oke, jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Oke, guys, sekarang kita sudah bersama dengan anak Ibu Dini, dengan adik siapa ya? Adik? Say hi dulu dong. Halo. Mau jadi YouTuber ya? Ya. Adik, aku mau nanya sedikit boleh? Banyak sih ini, nggak sedikit. Gak apa-apa ya? Nggak senang nggak kedatangan kakak-kakak? Apa ngeganggu? Enggak, benar. Cakep-cakep ya kakak-kakaknya ya? Enggak. Lihat tuh, nggak ada suaranya guys. Penonton bayaran dong teriakannya. Adik, aku mau nanya dong, aktivitas yang dilakukan. Kamu ngapain aja dari bangun tidur sampai sholat zuhur? Waduh, nggak balance ya antara ibu dan anak. Tadi ibunya bilang kamu belajar PJJ, kamu males ya? Belajar nggak? Belajar dulu PJJ. Iya, capek nggak PJJ? Nggak capek. Enakan di rumah atau di sekolah? Bisa main ya? Dapat uang jajan ya? Oh, masa? Kalau di rumah nggak dapet kan? Oke, kalau di habis zuhur sampai sore ngapain aja? Suka mobil-mobilan ya? Biasanya apa koleksinya? Hot Wheels? Kamu ngerasa
rakit Lego sendiri? Gajinya dari sore sampai jam berapa? Biasanya kalau pulang ngaji, maghrib, saat maghrib ya. Saat maghrib itu biasanya di rumah atau di masjid? Kalau lagi pandemi kayak gini, kamu tahu nggak arti pandemi apa? Apa tuh? Pandemi pokoknya virus corona guys. Pandemi itu masa dimana ada virus atau bakteri yang sedang menyebar di seluruh dunia. Itu namanya pandemi ya deh. Oke. Biasanya kalau habis maghrib sampai jam 9 ngapain aja sih? Dan gajinya jam berapa? Nunggu ayah pulang ya. Sebelum tidurnya jam berapa sih? Jam 10. Biasanya kalau makan malam nunggu mama makan bareng-bareng atau makan sendiri? Bareng sama mama. Oh, tapi udah bisa makan sendiri kan? Kan? Oke. Kalau tidur masih ditemenin kan sama mama, sama papa, enggak dengerin dia. Biasanya kamu pengen gak sih dengar cerita atau dongeng? Biasanya kalau pengen diceritain itu cerita tentang apa? Yang pengen kamu dengar? Kancil. Pernah dengar legenda nggak? Sang Kuriang? Nggak pernah ya? Oke. Beda zaman ya kan? Oke, lanjut. Biasa kamu tidur sendiri beda kamar sama mama papa? Berani? Emang nggak takut? Ada yang berisik nggak? Enggak beneran. Belum ngerasain ya semut di dalam. Tapi mandi kan? mandi ya guys, jaga mandi. Tapi masa pandemi kayak gini kalian harus sering bersih-bersih. Oke lanjut. Kamu sendirian? Ya, maksudnya kamu punya adik? Sendirian nggak? Berdoa sama Allah ya, dikasih rezeki punya adik. Pokoknya kalau punya adik cewek apa cowok? Cowok. Kenapa cowok? Emang kalau cewek kamu bisa main? Oh beda. Jadinya kamu nggak bisa beli mainan baru ya? Tapi kalau nanti dikasihnya cewek gimana? Gak tahu. Disayang ya, nggak boleh nggak disayang. Oke, kamu lebih sering main sama anak-anak rumah atau sendiri? Sendiri di dalam rumah. Main mobil-mobilan, ya mobil. Punya itunya nggak? Jalan-jalan. Belum beli, minta beli sama ayah di sini ya, kan naik kelas ranking. Oke, kalau dalam rumah apa aja aktivitas atau permainan yang sering kamu lakukan selain mobil-mobilan? Wah, pintar ya guys, bisa. Oke, terus ya kayak gitu harus rajin belajar, harus mengejar cita-cita setinggi-tingginya. Kamu mau jadi apa cita-citanya? Nggak tahu, belum tahu. Pengen aja lah. Kamu lihat kakak-kakak ini. Kakak-kakak ini kira-kira bakal jadi apa nih? Bisa tahu nggak? Nggak tahu. Kita insya Allah jadi guru yang punya etika yang baik, orang yang baik. Kalau ada suara yang dipancing, tadi diam ya. Oke, Nurul ada yang mau tanya? Sebelumnya sebelum pandemi kayak gini kan biasanya ada main di luar ya. Mainnya main apa biasanya kalau di luar? Kalau sebelum pandemi kan banyak teman-teman ya. Kalau setelah pandemi kayak gini, kita masih teman-teman yang baru. Kan mama tadi nggak boleh ya? Kamu kecewa nggak dengan peraturan yang diterapkan mama? Mama kayak mama jahat gitu. Kenapa enggak? Karena menyadari ya bahwa sekarang lagi pandemi ya. Biasanya kamu kalau dikontrol sama papa mama kayak jangan kebanyakan nonton ya dek, jangan kebanyakan main ya dek. Kamu gimana sikap kamu?
ya. Terus kayak gitu baik ya sama orang tua ya. Anak soleh. Oke, terakhir kamu belajar di rumah nih masa pandemi, bosan nggak? Pengennya belajar di sekolah atau tetap di rumah? Pengennya di sekolah ya, biar bisa ketemu teman-teman ya. Oke guys, selesai dengan narasumber siswa kita yang pertama. Jangan lupa untuk terus menerapkan 3M, protokol kesehatan 3M. Apa aja dulu? Yang pertama, memakai masker kalau keluar-keluar ya teman-teman. Terus jangan lupa menjaga jarak juga. Jangan juga selalu cuci tangan. Gimana cuci tangan deh? Cuci tangan jangan lupa ya guys. Bayar dulu ke guysnya. Cuci tangan jangan lupa ya guys. Bayar dulu ke guysnya. Narasumber kedua kami salah satu karyawan bank swasta. Sebelumnya kami mulai dengan identitas narasumber. Itu nama ayahnya siapa ya? Dari Irwanto. Ayahnya siapa? Dia Yulia. Untuk profesi ayah, mohon maaf. Orang papa juga di bawah. Mohon maaf, kami ada pertanyaan sedikit mendalam Ibu tentang finansial. Untuk pendapatan orang tua per bulan kira-kira UMR atau setara dengan Para pemain. Ibu, sebelumnya kita mau ada pertanyaan kuesioner tentang aktivitas harian siswa di masa pandemi COVID-19 ini yang banyak perubahan ya Bu perbedaan setelah offline dan online. Aktivitas yang dilakukan oleh anak sejak bangun tidur hingga siang hari apa ya Bu? Ya, aktivitasnya kalau bangun tidur, ya mengerjakan PJJ yang diberikan oleh gurunya. Terus sudah menyelesaikan tugasnya, ya mungkin dia nonton ataupun main-mainannya. Perempuan pasti punya main-mainan luar ya, gitu aja sih gitu. Ibu, untuk PJJ itu dimulai dari jam berapa biasanya? Kemarin lagi tergantung gurunya, tapi nggak jauh dari jam 8. Untuk offline sendiri Bu, biasanya ada ketentuan maksud nggak dari sekolah? Kalau online setengah 7 sampai di sekolah. Apa saja aktivitas dilakukan anak siang hari hingga sore hari? Kalau siang hari sih biasanya dia ya kalau udah PJJ tadi bermain ya, dia tidur siang, makan siang ya kan, ya terus sama ngaji. Sejak kapan Bu anak Ibu belajarnya? Sudah usia 5 tahun. Kegiatan anak setelah maghrib sampai dengan jam 9? Kalau maghrib, bulan maghrib ya, makan malam lah ya gitu ya. Ya kalau kayaknya tidak lelah, saya ajarkan dia melanjutkan pelajarannya tadi diajarkan. Ya gitu ya, mungkin jam 9 dikasihkan kesempatan sampai jam 10 dia untuk nonton. Nonton TV ya. Iya, kurang lebih ya gitu. Kecuali Sabtu Minggu memang dia minta di atas jam 10. Kalau tidur gitu masih sama orang tua. Udah bisa. Biasanya ada dongeng atau kisah nggak Bu yang harus diceritain ke anak? Kan terlebih itu kan kerja ya Bu, pasti capek pulang ke rumah. Ada biasanya Ibu menceritakan sesuatu dongeng atau anak Ibu pulang sudah pada tidur? Kalau untuk dongeng sih saya nggak pernah ceritakan dongeng. Mungkin saya cuma bertanya, tadi aktivitasnya apa di rumah, apa dilakukan gitu kan. Namanya saya pekerja kan, gitu. Ada kejadian apa gitu. Itu yang sebelum dia tidur saya tanyakan satu-satu gitu. Ibu tadi punya 2 anak ya Bu? 2 bersaudara. Iya. Yang pertama namanya siapa Bu? Marisa dia siapa? Adrisi apa Zaki? Kalau misalkan Nanti seringan sama berdua di rumah atau sering keluar dari Kalau dia lebih main di dalam rumah. kalau main di rumah sih itu apa ya Bu anaknya kalau main di rumah? Kalau perempuan, anak perempuan saya ya yang satu kan memang hobinya menggambar, yang gede, yang satunya lagi beda, tidak suka dandan. Makanya dia punya makeup-makeupan aja. Sebelum ada COVID ya di sekolah, pulang sekolah dia kalau memang ada les ya dia les gitu. kalau di luar rumah terus sebelum pandemi ini anak-anak Ibu banyak apa sih? Kalau di luar sih memang anak saya jarang keluar. Iya, karena kan saya orang kerja jadi lebih banyak saya
kan sudah pesan jangan keluar gitu. Lebih baik temannya yang main gitu. Gimana sih Bu cara Ibu dan Bapak mengontrol keseharian anak? Setiap hari ya kita pantau dia melalui telepon ya gitu. Dia sudah ngapain, pulang sekolah jam berapa, kayak kantong sudah makan atau belum gitu. Yang terakhir Ibu, apa hal-hal yang Ibu upayakan supaya anak tetap bisa belajar meski di masa pandemi? Belajar aja. Belajar terus ya, walaupun tidak sekolah, belajar itu ya harus gitu. Ada peningkatan atau stabil aja Bu dengan proses belajar anak lainnya? Kalau kita sih nggak berubah, tapi yang berubah itu semangatnya beda dengan anak-anak itu datang ke sekolah sama tidak sekolah. Kalau orang tuanya tidak mendorong, anak itu akan tambah malas gitu. Itu kembali lagi ke orang tuanya gimana dia bisa memacu anaknya untuk belajar dan belajar. Pasti perubahan ada. Ibu terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu masa pandemi ini. Oke, guys, selesai sudah questionnaire dari narasumber kedua kami. Pamit undur diri dan rekan-rekan kami di belakang layar mana suaranya? See you on my next video. Bye. Oke guys, kembali lagi dengan kami berdua. Saya Sita Mutiara Ramadan. Saya Sausanjay Kaputri. Sekarang rekan saya diganti dengan Sultan, Nurul pindah ke balik layar, dan ada beberapa rekan saya di balik layar. Mana suaranya? Sekarang kita sedang bersama dengan narasumber kedua kita, anak dari Ibu Ria. Namanya siapa deh? Adisti, boleh lihat ke kamera, dadah. Halo. Sebelum kesini tadi kamu lagi ngapain sih? Lagi main handphone. Lagi udah selesai belajarnya. Aku mau tahu dong keseharian kamu dari bangun tidur sampai jam 12 ngapain aja? Nonton TV. Biasanya kalau kayak gitu mulainya jam berapa sih? Jam 10. Itu terus-terusan atau ada breaknya? Istirahat gitu. Atau bisa nyusun tugas mungkin? Enggak. Berarti udah belajar ya lewat buku tema ya tadi kata Mama ya. Oke, kan Mama kan kerja nih. Ada nggak sih keinginan belajar dampingin Mama? Pengen nggak? Pengen ya? Tadi Mama sering ngajarin kan kalau pulang kerja nanya kak seharian kamu ngapain aja sama kakak ya? Oke. Bisa nggak yang nonton ini? Tadi kan dari siang, dari pagi sampai siang itu belajar, terus habis itu main HP, nonton TV. Nah, kalau dari siang ke sore ngapain aja nih? Siang biasanya dari jam berapa? Habis dari sholat zuhur berarti tidur siang sampai jam 3, habis itu lanjut ngaji. Ngajinya bareng kakak? Sama bareng-bareng. Kalau habis ngaji pulang jam berapa? Pulangnya kalau habis ngaji biasanya kan pulang ke rumah istirahat ya, sholat maghrib. Biasanya habis maghrib sampai jam 9 ngapain aja? Ya belajar lagi malam. Suka ada tugas yang harus dikumpulin besok misalnya. Kamu kerjainnya nunggu Mama pulang kerja atau di rumah bareng sama Mbak sama Kakak? Sama Mbak. Karena kemalaman ya nunggu Mama ya. Oke. Sana dulu tanya. Habis itu biasanya tidurnya jam berapa? Jam 10 malam baru tidur. Biasanya kamu tidurnya kan tidurnya bareng kakak ya? Tetap bareng kakak. Biasanya didampingin dulu kok sama Mbak atau sama Mama atau sama udah pulang kerja. Langsung tidur. Oke. Ada nggak sih yang cerita yang pengen kamu dengar diceritain dari Mama atau dari Mbak? Pengennya kalau pengen cerita tentang apa?
datang ke rumah ngajak main. Tapi kamu bilangnya gimana, kan lagi masa corona nih, kamu bilangnya gimana cara nolak? Boleh main juga. Jadi nggak main ya, tetap di rumah aja ya. Di hutan Kan tadi kan nggak boleh nggak main keluar kan. Jadinya mainnya di rumah aja. Itu ngapain aja tuh di rumah kan main ngapain? Nonton TV doang. Kan kakak suka, tadi kata mama kakak suka ngegambar. Kamu suka makeup. Kamu punya makeup banyak? Kamu nggak suka gambar? Kamu suka nanya nggak, kakak kenapa sih sukanya gambar? Kakak suka nanya, nanti kan ketemu kakak. Kakak umurnya berapa tahun? Kamu umurnya berapa tahun? 10 tahun. Kelas 4 ya? Kalau di luar rumah sebelum pandemi biasanya kamu main nggak sama teman-teman? Oke, berarti kamu jarang keluar ya? Kalau biasanya nih apa yang kamu lakukan sebelum pandemi? Misalnya kayak belajar di sekolah, pulang sekolah main dulu, beli mie sakura. Kenal mie sakura nggak? Biasanya kamu kalau biasanya kan mama sama papa nih suruh belajar. Ayo deh belajar, ngerjain tugasnya. Itu kan salah satu cara sama orang tua mengontrol anaknya. Biasanya kamu kalau disuruh belajar, ngerjain tugas, kamu suka sebel nggak sih? Kayak aku ditekan terus nih untuk belajar, nggak boleh main. Enggak. Kamu belajar tetap, suka belajar. Oke. Kamu di masa pandemi kayak gini belajarnya lebih giat lagi atau akan belajar di rumah bisa sambil searching, bisa sambil tidur, atau lebih giat lagi? Lebih giat lagi ya, biar bisa naik ke kelas 5 ya. Dikasih reward nggak sih sama mama kalau hadiah? Dikasih hadiah, dikasih. Biasanya minta apa? Mau apa? Mau handphone. Tapi sekarang kamu belajarnya lewat Zoom atau lewat Google? Itu pakai laptop atau pakai handphone? Handphone siapa? Kalau mama lagi dong pakai handphone mama ya, kalau enggak pakai handphone mama. Oke, itu aja. Aku udah selesai nanya-nanyanya. Makasih ya, siapa sih nama Adisti? Udah mau bantu kakak-kakaknya untuk mengerjakan tugas akhir. Saya bye-bye dulu sama kamera. Terima kasih guys sudah menonton. Dah. Everyone. Ini sorry banget nih.